Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama Sir di pembelajaran informatika. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa dipertemukan sebagaimana biasanya. Walaupun masih belum bisa bertatap muka, tapi insya Allah materi untuk hari ini tetap akan Sir sampaikan untuk kalian. Nah, gimana kabar kalian? Ya, Alhamdulillah Sir di sini baik-baik saja, dan Sir harapkan kalian juga di sana beserta orang tua selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Ini agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta kita dapat dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang berkah. Oke, silakan berdoa dimulai. Oke, Alhamdulillah berdoanya selesai. Nah, harap perhatikan betul-betul, fokus pikirannya karena pembelajarannya akan segera mulai. Nah, kalian masih ingat gak yang materi minggu lalu yang saya ajarkan ke kalian? Nah, jadi kalau kalian lupa, kita akan review sedikit materinya nih. Nah, jadi materi yang minggu lalu kita udah belajar yang namanya berita bohong atau hoax. Nah, gimana bacanya? Bukan hoax tapi hoax. Ya, benar. Nah, jadi minggu kemarin itu kita udah belajar macam-macam, yaitu kita belajar definisi hoax, ada bahaya hoax, terus kenapa sih adanya hoax, lalu sumber dan jenis hoax itu apa, dan terakhir saya bilang yaitu adalah cara terhindar dari hoax. Tapi karena waktunya tidak mencukupi, jadi yang akan saya bahas nanti adalah yang bagian cara menghindar atau terhindar dari hoaxnya. Nah, jadi share singkat-singkat saja reviewnya. Jadi minggu kemarin itu kita udah belajar yang namanya dari mana sih asal-usul kata hoax ini. Lalu apa itu hoax kan? Jadi hoax itu adalah berita bohong, yaitu serangkaian informasi yang sengaja dibuat sesat, palsu atau bohong, tetapi kemudian disebar sebagai kebenaran. Nah, informasi yang disampaikan ini tidak valid, bahkan seringkali berbahaya, makanya tidak boleh disebar. Lalu kita juga ada bahas apakah hoax berbahaya. Ya tentu saja berbahaya, karena akibatnya itu dapat menimbulkan fitnah, kebencian, perpecahan, dan permusuhan, dan lain sebagainya. Nah, kita juga udah belajar apa sih alasan kenapa sih orang-orang itu selalu menyebarkan hoax. Nah, alasan yang umumnya karena banyak orang itu nggak tahu bahwa informasi yang disebarkan itu adalah bentuk dari hoax, dan kebanyakan mereka itu juga banyak yang ingin cari perhatian. Nah, alasan khususnya banyak orang yang pengen mencari keuntungan, bahkan merusak nama baik pesaingnya dalam dunia bisnis. Nah, ini juga akan menimbulkan perpecahan. Nah, jadi Sir juga udah bahas kemarin tentang sumber-sumber penyebaran hoax, dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling besar adalah di sosial media. Jadi berhati-hatilah bermain sosial media. Nah, lalu konten hoax yang paling disebar itu adalah konten seperti sosial politik, sara, suku, agama, dan ras, lalu kesehatan, makanan, dan minuman. Lalu yang lainnya itu nggak banyak hoax yang disebar. Nah, jadi saya juga udah jelaskan kemarin tentang macam-macam hoax. Ada yang false context, false connection, imposter content, misleading content, sama manipulated content. Nah, ini kalian lihat lagi videonya kalau misalnya kalian lupa. Jadi saya nggak akan bahas lagi ini semua. Kita skip aja. Nah, jadi yang ingin saya bahas di minggu ini adalah yang lanjutannya, yaitu bagaimana cara kita terhindar dari hoax. Jadi kalau yang kemarin part 1-nya, sekarang adalah part 2-nya. Nah, baik. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu. Cara terhindar dari hoax itu yang pertama adalah cermati alamat situs atau URL-nya. Nah, kalian tahu nggak apa itu URL-nya? Alamat situsnya lah. Kalian tahu nggak alamat situsnya itu apa? Alamat situs itu biasanya yang di bagian atas dari browsernya, web browsernya, itu yang biasanya tulisannya itu HTTPS atau dimulai dari www bla 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 bla.com atau .id. Nah, itulah yang dinamakan dengan alamat situs. Nah,
Nah, kalau kalian mendapatkan informasi dari sebuah situs, maka yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, apakah situs tersebut terverifikasi atau tidak. Nah, jadi maksudnya apakah situs ini sudah resmi atau belum. Nah, lalu dicek juga apa domain dari situs tersebut. Nah, kalau misalnya informasi itu berasal dari domainnya yang blogspot.com, nah itu perlu diragukan kebenarannya. Kenapa? Karena blogspot.com ini kan siapapun bisa membuat blog. Nah, jadi informasi yang disebar kemungkinan tidak kredibel atau bukan dari sumber yang terpercaya. Nah, jadi akan saya contohkan sedikit nih. Ntar kita akan buka web browsernya. Nah, jadi yang dinamakan URL itu atau alamat situs itu nih di bagian yang share blog ini. Nah, ini nampak nggak? Ini kan ada serbuka website dari pemerintahan kota Pontianak kita. Jadi di situ alamat situsnya adalah www-nya nggak nampak ya, cuman pasti ada dia www-nya, terus pontianakkota.go.id. Nah, jadi pontianakkota.go.id ini adalah alamat situs resmi dari pemerintahan Pontianak. Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini nih. Nah, domainnya adalah di bagian yang ini, .go.id-nya. Jadi apa maksud .go.id-nya ini? Jadi .go ini bisa dibilang itu .government atau pemerintahan. Jadi kalau misalnya ada .go itu berarti memang resmi dari pemerintahan. Nah, .id-nya apa? Kalian pasti tahu nih .id-nya apa? Ya, .id-nya adalah domain negara Indonesia. Nah, sama juga nih, Sir juga bakal lihatkan website sekolah kita. Nah, website sekolah kita seperti ini. Alamat situsnya yaitu darululum.sch.id. Nah, kita kan udah bahas .id-nya tadi adalah alamat domain negara Indonesia. Nah, lalu .sch-nya ini apa? Ayo, sch-nya adalah alamat domain yang menyatakan bahwa website tersebut adalah milik sekolah atau school. Jadi SCH itu adalah singkatan dari school. Nah, makanya kalau misalnya informasi-informasi yang didapat dari situs-situs seperti ini, maka bisa dibilang informasinya dapat dipercaya karena ada pertanggungjawaban dari situs-situs tersebut. Jadi nggak asal-asal. Jadi jangan cari situs yang kayak gini nih, misalnya help.blogspot misalnya nih. Kita cari dulu deh. Nah, kayak gini nih misalnya nih. Nah, ini kan tulisannya sanushealthy.blogspot.com nih kan, misalnya kayak gini nih kan. Nah, jadi ini bukan berarti bahwa informasi yang dia sebarkan salah, tapi ini kan karena website pribadi miliknya. Jadi kita nggak tahu apakah informasi yang dia sebar itu benar atau tidak. Makanya perlu dicek kebenarannya. Nah, oke. Jadi kita balik lagi ke yang tadi. Jadi jika kalian mendapatkan informasi dari sebuah situs, maka yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, apakah situs tersebut sudah terverifikasi. Nah, misalnya apakah situs tersebut memang memiliki alamat sekolah atau alamat situs domainnya tadi .go atau .gov gitu kan. Nah, itu juga menyatakan situs tersebut sudah diverifikasi. Nah, sebentar saya mau lihatkan lagi nih. Nah, jadi nama-nama domain yang sering dipakai itu misalnya .com. Nah, .com ini artinya .komersial, artinya ini milik perusahaan. Atau kalau .info. Nah, info ini seperti namanya, ekstensi info itu digunakan untuk media yang berkenaan dengan informasi. Ada yang namanya .biz, .name, .tv, .travel. Nah, .edu ini juga untuk pendidikan. .sch tadi kan untuk sekolah atau school. Nah, .ac ini artinya adalah akademi. Nah, ini akademi, tingkatan yang lebih tinggi daripada sekolah. Lalu gov ini government. Nah, lalu int ini pemerintahan suatu negara juga. Ada mil, ada or, ada .co yang berarti company, dan banyak lain sebagainya. Nah, makanya kita saat menerima informasi dari suatu situs atau website, perlu kita perhatikan juga yang namanya alamat situs tersebut. Jadi kalau misalnya alamatnya aneh-aneh, bisa jadi itu bukanlah situs resmi dari suatu lembaga. Oke, paham kan? Nah, ini agar kita ini tidak semerta-merta termakan yang namanya hoax. Jadi kita mendapatkan informasi itu dari sumber yang terpercaya. Oke, cara terhindar dari hoax yang kedua adalah yaitu periksa fakta. Nah, ini pasti dan hukumnya wajib. Maksudnya
waktu kita menerima informasi, kita harus periksa faktanya terlebih dahulu. Nah, apa maksud periksa faktanya? Nah, jadi kalau misalnya kita mendapatkan sebuah berita atau informasi deh, apapun itu bentuknya, kita harus cari pertama adalah sumbernya. Nah, apa maksud sumber tersebut? Kalau misalnya berita, kita harus cari dulu nih sumber berita tersebut dari mana. Nah, kalau misalnya kalian dapat informasi dari WhatsApp, kalian juga harus tahu nih informasi ini dari mana. Misalnya sumber WhatsApp-nya mengatakan bahwa akan ada Gunung Merapi meletus. Nah, kita cari dulu nih sumbernya, apakah benar dari BMKG atau cuma orang-orang iseng yang sebarluaskan pesan yang tidak bertanggung jawab. Makanya harus kita cek sumber berita tersebut. Nah, lalu kalau misalnya dia bentuknya berita, maka setiap berita yang resmi pasti akan menyebutkan nama penulis beritanya. Makanya kita bisa lihat nama penulisnya siapa, kita bisa cari apakah dia orang yang betulan jurnalis atau sekedar nama-nama yang nggak ada artinya atau nggak ada orangnya, cuma nama palsu gitu. Jadi kita juga bisa cek siapa penulis berita tersebut. Nah, lalu yang terakhir nih, kalau kita melihat atau mendapatkan suatu informasi, khususnya berita, jadi kita perlu lihat isi dari berita tersebut. Apakah berita tersebut menyampaikan fakta atau opini? Nah, kalian tahu nggak nih apa itu fakta dan opini? Sebelum kita lanjut nih, takutnya kalian nggak paham apa itu fakta dan opini. Fakta sih saya yakin kalian tahu ini. Fakta ini adalah kenyataan. Nah, kalau opini itu apa? Nah, jadi saya jelaskan ya. Jadi fakta itu adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Nah, ini apa artinya? Kalau misalnya orang menulis berita yang kredibel atau yang dapat dipercaya, jadi dia pasti menyertakan saksinya dan buktinya. Misalnya dia memberitakan sebuah berita tentang kejadian kemalingan atau pencurian sepeda motor. Nah, di dalam berita tersebut pasti akan ada sumber saksinya dari mana atau bukti-bukti dia kemalingan dari mana, itu pasti akan disebutkan oleh berita yang kredibel tersebut. Nah, beda dengan opini. Opini itu adalah pendapat dan kesan dari penulis. Nah, kalau yang udah namanya pendapat, berarti kan itu bersifat subjektif. Artinya tergantung dari kepribadian atau suka atau tidaknya si penulis berita. Misalnya, jadi kan kalau misalnya orang menulis berita kan dia harus objektif, bukannya subjektif. Jadi dia apapun yang dia dengarkan harus dia tuliskan, mau dia suka atau enggak. Nah, kalau misalnya dia menulisnya dengan berdasarkan opini, maka dia terserah dia. Misalnya dia nggak suka nih beritanya kayak gini, berarti nggak ditulisnya atau bahkan diubah-ubahnya. Nah, makanya seorang jurnalis yang baik itu dia nggak boleh ubah-ubah berita atau menulis berdasarkan keinginan atau opini dia. Makanya kalau misalnya kalian dapat informasi yang khususnya berita, makanya selalu bilang, ingat sumber beritanya apa, penulis beritanya siapa, lalu fakta atau opini konten dari berita tersebut. Saya contohkan sedikit nih. Jadi, nah misalnya sering ini, saya udah ada siapkan website berita. Nah, jadi beritanya ini judulnya pengungsi Merapi di Sleman dan Klaten terus bertambah. Jadi kita juga doakan untuk saudara-saudara kita di dekat Gunung Merapi sana, semoga mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sedang ditimpa musibah sekarang, jadi mereka harus terpaksa mengungsi terlebih dahulu. Nah, balik lagi ke pembelajarannya. Nah, misalnya judulnya seperti ini nih, pengungsi Merapi di Sleman dan Klaten terus bertambah gitu kan. Berarti apa yang harus kita cek pertama? Situsnya kan udah benar nih, newsdetik.com. Berarti ini memang situs dari berita. Lalu kita cek sumbernya dari mana? Sumbernya dari portal berita Detik News. Lalu apa yang selanjutnya kita cek, yaitu cek penulis berita tersebut. Nah, kalau dia benar-benar berita yang bagus atau berita yang dapat dipercaya, dia pasti akan menuliskan nama penulisnya di sini. Misalnya ini Jauh Hariwawan S. Ahmad Syauqi. Nah, jadi ini memang jurnalis dari detiknews.com. Jadi kalian bisa cari namanya, dia menyatakan bahwa memang dirinya adalah jurnalis di detiknews.com. Nah, lalu yang terakhir adalah kita cek konten atau isi dari berita tersebut. Apakah penulisnya menulis berdasarkan fakta atau opini? Nah, jadi kita contoh di sini nih. Di sini dia bilang,
jumlah pengungsi terdampak aktivitas Gunung Merapi di Barak Pengungsian Kelurahan Gelagaharjo, Cangkringan, Sleman terus bertambah. Demikian juga warga Kecamatan Kemalang di Klaten juga semakin banyak yang turut mengungsi. Nah, ini benar nggak nih dia bilang kayak gini nih? Kan harus ada saksi dan buktinya. Nah, saksi dan buktinya di mana? Di paragraf keduanya, bahwa dia bilang pengungsi yang tadinya kelompok rentan 133 jiwa, tapi sampai tadi malam pengungsi 177 jiwa, kata Paneu Cangkringan. Nah, ini Paneu Cangkringan berarti adalah saksinya. Buktinya adalah perkataan yang disebutkan saksinya tersebut. Nah, jadi kalau berita yang kredibel pasti dia menyebutkan saksi dan bukti dari kejadian yang diliputnya. Makanya kalau misalnya dia berita hoax atau berita yang tidak bertanggung jawab, biasanya dia tidak menyebutkan saksi atau tidak menyebutkan bukti. Berarti itu beritanya kurang dapat dipercayai. Nah, oke, yang kedua udah. Jadi yang ketiga, cara terhindar dari hoax yang selanjutnya. Itu yang ketiga adalah mencari sumber lain dan membandingkannya. Nah, jadi kita kan udah lihat tadi, saya udah lihat kan bahwa situs dari detiknews.com. Cukup nggak kira-kira kalau misalnya kalian hanya lihat dari detiknews.com? Walaupun itu portal berita yang dapat dipercaya, tapi kita harus cross check lagi. Jadi kita juga buka dari portal berita lainnya. Misalnya kita buka dari Kompas, lalu kita buka dari Tempo, lalu kita bisa buka dari Tirto, dah macam-macam portal berita lainnya. Jadi kita ketik juga nih, pengungsi Merapi terus bertambah. Jadi kita lihat dari perbandingan 4 situs berita terpercaya tersebut, apakah memang benar seperti itu adanya atau memang ada perubahan-perubahan lainnya. Makanya kita harus cari sumber lain dan membandingkannya. Nah, karena kenapa kita harus membandingkannya? Beberapa berita itu zaman sekarang itu dia memberikan judul itu yang clickbait atau judul yang kadang-kadang provokatif dan sensasional, padahal nggak ada hubungannya sama konten yang dibuat. Makanya kita harus cari sumber lain dan membandingkannya. Lalu kita cari mana sumber yang paling bagus. Nah, sebaiknya kata Sir, memang kita bandingkan situsnya, tapi lebih baik lagi kalau misalnya kita bandingkan situs berita yang resmi. Misalnya kayak Sir bilang tadi, ada Tempo, ada Tirto, ada Detik, ada apa lagi ya? Ada Kompas, ada Tribun. Kalau Tribun kurang deh, jadi jangan terlalu percaya sama Tribun. Jadi yang keempat itu juga udah cukup jadi referensi kalian. Misalnya kalau misalnya kalian pengen cari berita dalam negeri. Nah, oke. Nah, yang keempat adalah cara terhindar dari hoax. Yang keempat adalah cek keaslian foto. Nah, kenapa kita harus cek keaslian foto? Jadi misalnya kalian dapat informasi nih. Nah, dia menyertakan foto bahwa misalnya fotonya ada orang yang misalnya lagi beres-beres atau bersih-bersih di dapur misalnya. Lalu beritanya menyampaikan bahwa informasinya adalah ada orang gila yang masuk ke dalam pemukiman warga, tidak terkontrol misalnya. Nah, memang foto itu adalah foto asli, tapi ditambahi dengan berita-berita yang tidak ada hubungannya dengan gambar tersebut. Makanya kita bisa cek keaslian fotonya itu, lalu kita bisa lihat sumber foto aslinya itu, berita aslinya itu awalnya dari mana. Apakah dia benar-benar beritanya tersebut atau bukan. Nah, seperti yang ini saya bilang nih. Jadi kadang gambarnya itu asli, tapi diambil di luar dari konteks berita. Kayak tadi itu misalnya, ya fotonya memang foto orang lagi bersih-bersih di dapur. Nah, tapi diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, lalu dibuatnya lah narasi bahwa wah ada orang gila masuk ke pemukiman warga mengobrak-abrik. Padahal fotonya cuma foto orang bersih-bersih. Makanya inilah yang biasanya menyebabkan hoax menjadi berbahaya. Nah, situsnya apa? Jadi yang paling sering digunakan untuk mengecek keaslian gambar itu biasanya di sini nih, https reverse.photos. Jadi saya contohkannya. Jadi ini adalah situs yang udah kerjasama dengan Google. Jadi kita bisa langsung lihat nih. Jadi misalnya kita pengen cari gambar yang kita dapat, informasi dari gambar yang kita dapat itu sumbernya dari mana? Misalnya saya akan upload image nih. Lalu saya buka yang 6.
Nah, misalnya share dapat satu poster nih. Jadi share akan cek dari mana sih asal poster tersebut. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, jadi kan kalau misalnya kita udah lihat tadi, gambar yang terupload adalah paling cocok dengan situs ini nih, Stop Hoax atau Ditjen Aptika. Makanya berarti benar, ini memang informasi dari Kominfo gitu. Nah, cara carinya seperti itu tuh. Kalian upload image yang pengen kalian cari keasliannya, apakah ini berita. Kadang-kadang itu gambarnya asli tapi diambil di luar dari konteks berita yang disampaikan, seperti yang saya bilang tadi. Makanya dengan reverse tool ini, maka kalian bisa lihat atau cek kembali asal usul dari gambar tersebut. Nah, oke, kita balik lagi ke pembelajarannya. Jadi yang keempat udah. Nah, yang terakhir nih, cara terhindar dari hoax yang terakhir adalah sorry. Oke, cara terhindar dari hoax yang terakhir adalah bertanya kepada yang lebih memahami. Jadi kita sebagai yang masih muda, ibaratnya kan, kalau misalnya ada orang yang lebih tahu daripada kita, nggak hanya orang yang lebih tua, maksudnya kalau misalnya orang itu lebih muda dari kita tapi dia lebih tahu masalah informasi yang kita dapatkan, maka ada baiknya kita untuk bertanya terlebih dahulu. Nah, bertanyanya itu boleh kepada orang tua, boleh kepada guru, atau yang lebih baik adalah forum anti hoax. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua dan guru juga masih bisa kemakan yang namanya hoax. Tapi kalau misalnya kita udah gabung sama forum anti hoax, jadi di dalamnya itu udah terkumpul orang-orang yang saling mengoreksi lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya kita sharing informasi, jadi mereka koreksi nih, oh informasi itu salah, oh informasi ini benar, oh ini hoax, oh ini bukan. Jadi makanya yang terakhir adalah bertanya kepada yang lebih memahami. Nah, jadi kita bisa lebih aman dan terhindar dari bahaya dari hoax. Oke. Jadi saya sudah sampaikan tips dan triks menghindari hoax agar tidak berefek atau membahayakan diri kita maupun orang lain. Nah, sekarang saya mau nanya kalian nih, seperti biasa. Ini tugas kalian kerjakan di rumah. Instruksinya sama seperti biasa. Kalian boleh tulis langsung di kertas, lalu kalian fotonya harus jelas ya. Lalu kalian boleh upload ke Google Classroom, atau kalian boleh langsung kerjain di dokumen, lalu upload ke Google Classroom. Nah, jadi pertanyaannya apa? Nah, jadi pertanyaan seperti ini. Suatu hari kamu mendapatkan notifikasi pesan masuk dari aplikasi WhatsApp. Nah, setelah dibuka, ternyata pesannya adalah sebagai berikut nih. Cek yang di samping ini. Nah, jadi tiba-tiba kalian dapat pesan masuk nih yang menyatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan semua operator memberikan bantuan internet gratis selama pandemi COVID-19, gratis untuk Rp100.000 pulsa. Nah, kan lumayan tuh Rp100.000 pulsa. Lalu apakah Anda sudah terpilih untuk mendapatkannya? PT Telekomunikasi Seluler Indonesia Program Hadiah Pelanggan Setia. Ini adalah peluang untuk memenangkan Rp100.000 gratis isi ulang. Nah, terus bla 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 ke bawahnya sampai yang kedua adalah dapatkan sekarang di sini. Lalu dia kasih link untuk mendapatkan kuota atau pulsa gratis tersebut. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, menurut kalian nih, apakah informasi di samping ini informasi yang benar atau malah hoax? Nah, jadi kalian jawab dulu ini, apakah kalian itu percaya atau tidak dengan informasi ini, artinya informasi ini benar atau hoax. Lalu kalian jelaskan mengapa kalian mempercayai informasi tersebut atau tidak mempercayai informasi tersebut. Jadi kalau misalnya kalian pikir, oh ini hoax, nah kalian jelaskan kenapa sih kalian bilang itu hoax. Kalau misalnya kalian bilang, oh ini benar nih, memang informasi dari Kominfo. Nah, kalian jelaskan juga apa alasan kalian mempercayai bahwa informasi ini memang dari Kominfo. Nah, nomor 1 itu tadi. Lalu yang nomor 2 adalah, apakah, nah jadi kalau misalnya kalian dapat pesan ini,
apakah kalian akan membagikan pesan ini kepada orang lain? Nah, jelaskan alasannya mengapa. Mengapa, kalau iya mengapa, kalau tidak mengapa. Kan lumayan nih, misalnya kalian dapat informasi, wah dapat bagi-bagi pulsa nih. Jadi kalian sebar ke orang lain misalnya. Cuman pertanyaan besar adalah, kalau kalian ini, apakah kalian bakal sebar atau enggak? Jelaskan alasannya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah, jelaskan apa dampak atau akibat yang dapat disebabkan oleh penyebaran pesan ini. Nah, anggaplah kalian memang ingin menyebarkan pesan ini, udah kalian sebar gitu kan. Lalu yang orang-orang lain udah dapat semua nih pesannya. Nah, kira-kira menurut kalian apa dampak yang diakibatkan dari penyebaran dari pesan ini? Apakah dampaknya baik atau apakah dampaknya buruk? Silakan dijelaskan. Oke, kalau kalian nggak baca semua, pause aja videonya, jadi kalian bisa bacanya lebih jelas. Nah, oke, mungkin cukup di situ saja penjelasan dari Sir. Jadi Sir juga udah jelaskan panjang lebar dari tadi. Jadi Sir cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kerjain tugasnya ya. Kurang lebihnya, Sir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya di minggu depan. Oke, bye-bye.